Hostnya siapa nih? Kok saya nggak bisa share screen? Anggi, Pak. Minta Anggi, tolong Pak. dong. Oh, udah bisa, Pak. Udah. Nah, Nggak bisa. terima kasih. Oke, Pak. Oke. Tak ngerekam dulu. Dan sepertinya kita berpisah. Loh, aku mau nge-record. Oh, siapa yang nge-record ini? Udah saya, Pak. Oh, siap. Terima kasih. Mungkin bisa kita mulai ya, sambil nyapa-nyapa, sambil menunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, Mas Dekande? Sekarang jadi penjaga galaksi sepertinya ya. Alhamdulillah, baik, Pak. Luar biasa sekali. Ya segitulah guys, mumpung masih muda, mumpung semesternya masih semester 3 magang ya. Magangnya di tempat yang keren-keren. Mas Deka ini kayaknya di Star Force ya. Makanya backgroundnya kok kayak di mana gitu, bukan di bumi itu kayaknya kan. Gak apa-apa, ini Mbak Anggi foto siapa? Itu kok rebahan kalau kayak gitu. Memang serba misterius anak-anak ini ya. Oke. Untuk minggu ini kita akan diskusi mengenai scientific research ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwasanya nanti ya di UTS tugas kita adalah tugas PKM ya. Saya mungkin belum memberitahu untuk kelas H ya. Nah untuk kelas H mungkin sekarang saya kasih tahu untuk UTS tugasnya adalah PKM sesuai dengan instruksi kemarin dari Pak Wakil Dekan 3 ya. Dan semua dosen pengampu akhirnya mengikuti bahwasanya untuk UTS kita adalah PKM dan untuk UAS adalah hasil penelitian dari PKM. Jadi siapkan diri untuk UTS nanti proposal penelitian PKM. Ditanya apakah itu individu atau kelompok Pak? Kelompok. Kecuali mungkin kalian yang luar biasa ya, mungkin Mbak Anggi IQ-nya kan 199. Jadi Pak, saya kayaknya ngerjain sendiri. Enggak apa-apa, monggo. Saya welcome ya. Tapi kalau kalian ngerasa pingin berpartner juga monggo, oke. Kelompoknya maksimal 3 orang. Jadi kalau kalian berdua boleh, bersatu pun boleh ya. Yang nggak enak itu berdua padahal pengennya menyatu. Nah, kemudian apa lagi ya? Sekarang untuk pertemuan yang sekarang kita akan diskusi mengenai scientific research ya. Jadi kalian harus mengenal apa sih penelitian ilmiah ya. Ada penelitian yang nggak ilmiah, ada penelitian yang ilmiah. Contoh penelitian nggak ilmiah yang aku jengkel sampai sekarang adalah di YouTube tuh ya. Social experiment. Tai kucing apa social eksperimennya ya. Social eksperimennya itu bukan social eksperimen tapi sekedar melihat ya, merekam bagaimana orang-orang melakukan suatu hal ya. Misalnya mereka malam-malam datang ke jalanan alun-alun begitu ya. Terus nanya ke orang-orang gitu, nanya ke waria-waria, harganya berapa? Jeng Anggi. Oh, saya cuman 200.000 untuk short time gitu kan. Kalau long time, ya kalau long time 3 jam saya kasih diskon 500.000. Kalau full day, lu kira full day school. Kalau full day bisa ya 1 million lah, 1 million cukup gitu kan. Tapi nanti segalanya difasilitasi oleh kamu ya sebagai konsumen, siap. Nah, itu contoh yang mungkin banyak kita temui ya di YouTube ya. Itu bentuk dari penelitian-penelitian nggak ilmiah yang bahkan dari segi istilah aja mereka salah. Mereka bilang social experiment. Eksperimen sosial, tapi yang mereka lakukan cuman apa? Interview, ya. Cuman wawancara terus bilang eksperimen, nggak pernah ngerasain OBIN mereka ya. Nanti kasih tahu aja OBIN, metode eksperimen ya, psikologi eksperimen biar mereka tahu rasanya penderitaan menjadi mahasiswa psikologi UMM ya. Nah, kalau kalian lihat di YouTube itu kan rata-rata cuman apa? Cuman wawancara, enggak sampai ada namanya
eksperimen, ya kan? Kalau eksperimen tuh harusnya ada manipulasi, harus ada misalnya memberi perlakuan tertentu, lalu membandingkan. Contoh ya, misalnya kamu pakai baju Ustadz gitu kan, Mas Deka gitu kan, malam-malam naik mobil Porsche ya, terus pakai baju koko, pakai kopiah, terus ada lambang-lambang apa namanya lafat-lafat begitu ya, terus datang ke alun-alun, ada Jeng Anggi gitu kan lewat, ditintin gitu ya, ditintin. Nah, terus si Jeng Anggi datengin ya. Mas Deka membuka pintu apa namanya membuka apa jendelanya mobil, turun cit gitu kan. Nah, begitu Bu Anggi ngeliat langsung astagfirullah. Ampun Ustadz, nggih Ustadz silahkan kultumnya apa Ustadz, saya terima Ustadz, saya berdosa gitu ya. Nah, terus nyoba lagi di tempat yang lain, misalnya Mas Deka ya pakai baju itu kayak jaket kulit, ya. Terus ada gambar tengkorak, wes. Terus dikasih celak ya, terus pakai apa namanya Mas anting-antingan hidung, wes. Terus rambutnya dipotong mohak, oh ya. Terus habis itu datang ke alun-alun, ketemu sama subjek yang lain. Siapa? Jeng Farina. Oh, ya kan? Nah, di situ kemudian Mas Deka ngebelin, tin 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 tin, gitu kan. Terus Jeng Farina mendekati ke mobil, Mas Deka buka pintu, apa namanya jendela dari mobil, ting, gitu kan. Terus si Mbak Farina ngeliat, Jeng Farina ngeliat, iya Om, mau berapa jam Om? Wes, ya kan. Nah, di situ kita membandingkan ya kan, bagaimana respon ya kan PSK, pelacur gitu ya, atau mungkin waria, kan kita nggak tahu Anggi sama Farina itu beneran cewek atau enggak, kan yang tahu hanya dia dan Tuhan ya. Nah, kita ingin melihat respon bagaimana Anggi dan Farina ya kan kepada seorang Deka ketika menggunakan pakaian yang berbeda, ya kan? Yang satu ya semuanya sama-sama naik Porsche, ya kan? Mobil mewah gitu kan. Bolehlah nanti ganti Ferrari terserah lah. Mas Deka kan mobilnya ada banyak macam ya. Nah, atau Tamiya juga nggak apa-apa lah ya kan. Tamiya dipasang ke kaki terus jalan itu juga bisa. Nah, ini yang kemudian kita membandingkan bagaimana reaksi seorang Anggita dengan Farina ya terhadap seorang Mas Deka. Ketika Mas Deka yang satu pakai baju koko ya kan, tiba-tiba datang astagfirullah gitu ya. Yang satunya lagunya apa ya? Lagunya apa ya? Yang agak-agak inilah, lagu dinamika cinta dan rock and roll apa gitulah yang disetel ya kalau Farina. Kira-kira responnya apa misalnya ya? Mas Deka ngajak jalan Mbak Anggi sama yang satu ngajak jalan Mbak Farina. Ya Mas Deka ketika sama Mbak Anggi nyetel ini tilawah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, Mbak Anggi pasti ya Allah teduh sekali ya sama Mas Deka gitu ya. Sebenarnya sama Mbak Farina lagunya beda gitu ya. Lagunya mungkin apa? Apa? Marginal. Jambu ku berdua, ya kan? Pasti beda kan? Responnya pasti beda gitu kan? Yang satu ngerasa Masya Allah, aku lagi diruqyah sama Deka gitu ya. Yang satunya Masya Allah, ini anak romantis banget sih, anak senja-senja gimana gitu, nah, ya kan? Itu namanya eksperimen gitu loh. Kalau cuma sekedar datang tanya Mbak Anggita harganya berapa, Mbak Farina tarifnya berapa, itu bukan eksperimen, itu interview ya. Kasih tahu itu orang-orang ya. Oke. Kemudian kita masuk ke topik yang agak berat ya. Kita bertanya, kira-kira standar kebenaran itu apa sih, Mas Deka? Apa yang dianggap sebagai benar? Ya. Apa yang kita anggap sebagai benar? Standar kebenaran itu apa? Ya kan? Apakah perasaan? Apakah nalar? Ya. Atau pengalaman langsung? Baru kita bisa sebut sebagai sesuatu apa standar kebenaran. Misalnya, Mbak Anggi merasa ini asin. Mbak Farina merasa ini asin.
Apakah kita bisa menyatakan bahwa ini yang dimaksud mereka berdua itu asin? Ya kan? Atau misalnya dengan nalar gitu. Mas Deka melakukan analisis lalu menyimpulkan, oh ini kayaknya memang asin. Lalu atau melalui pengalaman nyata gitu ya. Mas Deka mungkin pernah daftar ke Akmil ya, lalu mengalami berbagai pengalaman ya ketika mencoba masuk ke Akmil ya. Nah, di situ terus Mas Deka menceritakan. Kira-kira apa yang Mas ceritakan itu sesuatu kebenaran atau bukan? Ya, ketika Mas Deka menceritakan pengalamannya secara langsung. Nah, bagaimana kita yakin bahwa kesimpulan kita itu sudah sesuatu yang benar, ya kan? Coba ya, teman-teman pernah nonton film Matrix ya? Pernah nonton film Matrix mungkin ya, apalagi mungkin yang gaul-gaul itu pernah lah, yang terlalu romantic hopeless, paling yang ditonton ya Flower of Evil lah, apalah ya, film-film Korea. Saya juga nonton cuman sampai tamat. Oke, lanjut ke Matrix ya. Nah, di Matrix itu kita diajarkan untuk untuk curiga kepada semua hal. Bahwa jangan-jangan semua hal adalah palsu, semua hal adalah konstruksi kognitif, ya kan? Bahwa kita sebenarnya sedang tertidur di dalam sebuah kapsul dengan berbagai kabel yang menancap ke punggung dan leher kita, ya kan? Jangan-jangan kita ini sebenarnya sedang dinabobokkan, sementara badan kita itu mensuplai tenaga, ion-ion, energi listrik ya, yang menjadi menjadi bahan bakar untuk berjalannya satu peradaban robot yang berhasil mengkudeta kehidupan kita. Oh, jadi jangan-jangan Mas Deka, kita ini sebenarnya sedang tidur nyenyak, ya. Sebenarnya sedang tersilap, ya. Sedang terhipnotis, ya. Dan kita nggak sadar, gitu kan. Sebenarnya segala hal di muka bumi yang sedang kita lihat ini, meja yang kita pegang keras, ya, mungkin perasaan kedinginan yang menyusup ke leher kita, itu semua hanya imajinasi yang diciptakan, yang ditimbulkan oleh alat-alat canggih yang dibuat oleh mesin-mesin Matrix, ya kan? Dan tugas di tokoh utama film Matrix adalah membebaskan dirinya ya untuk merubah atau untuk melawan robot-robot itu tadi, ya kan? Dia ingin menyadarkan manusia ya, membuat gerakan perlawanan ya, melawan robot-robot itu tadi, ya kan? Nah, tokoh utamanya namanya Neo ya kalau nggak salah, dan Neo itu dia orang yang terpilih dalam tanda kutip. Dia berusaha untuk di film Matrix pertama kalau nggak salah ya, dia dicoba untuk didatangi oleh timnya siapa Morpheus ya, untuk kemudian disadarkan, ya kan? Nah, di video yang kedua dan ketiga mereka mulai melakukan perlawanan. Nah, bisa nggak kita jangan-jangan loh ya, kita boleh untuk skeptis. Jangan-jangan segala yang ada di muka bumi itu adalah imajinasi, adalah konstruksi kognitif gitu. Yang nyata, yang sesungguhnya itu kita sedang tertidur ya, menguap ya di dalam sebuah kapsul dan kabel-kabel menancap di punggung dan leher kita. Nah, untuk itulah kemudian ya kita butuh satu standar ya. Standar itu meliputi prosesnya, alatnya, ya kan? Sistem pengetahuan untuk memproduksi sebuah ilmu pengetahuan, ya kan? Kita perlu istilahnya? Mekanisme. Kita perlu langkah-langkah, ya. Kita perlu instrumen untuk bisa menjangkau yang namanya kebenaran. Semua itu tadi ya, langkah-langkah, alat atau instrumen ya. Terus metode untuk menganalisis ya data-data yang sudah kita dapat, itu bisa kita sebut sebagai kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kaidah-kaidah ilmiah itu harus kita tegakkan ketika kita mau melakukan penelitian ilmiah. Kalau kamu melakukan penelitian ilmiah tanpa kaidah ilmiah, maka kamu tidak sedang melakukan penelitian ilmiah, ya kan? Kalau kamu mau melakukan penelitian ilmiah, maka kamu harus menegakkan namanya kaidah ilmiah. Nah, itu yang membedakan teman-teman sebagai mahasiswa psikologi dengan orang lain yang bukan mahasiswa psikologi. Kalian sedang belajar namanya ilmu jiwa. Sebagai ilmu, maka dia punya standar ilmu, standar ilmiah yang harus teman-teman pahami. Oke ya. Kemudian, nah,
usaha untuk memproduksi pengetahuan, ya, usaha untuk meneliti, ya, usaha untuk memverifikasi, memvalidasi, itu disebut dengan penelitian ilmiah. Oke ya. Jadi standarnya, aturan-aturannya, alatnya itu disebut kaidah atau bahkan mungkin metode. Sementara prosesnya ketika kalian melakukan, ya kan, menerapkan itu disebut penelitian ilmiah. Oke ya. Nah, penelitian ilmiah itu dilakukan dengan hati-hati, dengan aturan-aturan yang baku yang harus kalian tegakkan, ya kan? Dan standar ilmiah itu sudah menjadi konsensus dari semua peneliti di dunia, ya kan? Nah, kemudian penelitian ilmiah yang kalian lakukan itu akan menghasilkan namanya teori, ya kan? Teori itu tadi apa? Sebuah hukum yang menjelaskan fenomena, yang menjelaskan sebab dan akibat, ya kan? Contohnya apa? Teori cinta. Ya, kalian sudah belajar ya mestinya teori cinta. Ada faktor-faktor yang menyebabkan cinta itu lebih gampang tumbuh. Yang pertama, misalnya apa? Proximity, kedekatan, ya kan? Misalnya Mbak Anggi, Mas Deka dalam satu kelas. Kemungkinan untuk bertemu itu sangat sering, ya kan? Kemungkinan untuk kemudian berkomunikasi itu sangat sering, ya kan? Nah, atau mungkin Mbak Anggi ikut UKM seni gitu ya, dan di UKM seni itu ketemu sama katakan Mas Jono gitulah. Nah, Mbak Anggi dan Mas Jono karena sering bertatap muka, karena sering berinteraksi ya di dalam satu forum, lama-kelamaan tumbuh namanya apa? Rasa cinta, ya kan? Itulah sebabnya kenapa kok kita normal untuk bilang namanya apa? Cinlok, ya enggak? Cinta lokasi. Jadi yang membuat mereka cinta adalah lokasi. Semisal mereka nggak ada di dalam lokasi itu, mungkin mereka nggak cinlok, gitu kan? Nah, biasanya tempat yang paling banyak cinlok itu di mana? KKN. Jadi siap-siap Mas Dika ya. Nanti misalnya sekarang nih ya, jomblo atau mungkin kayaknya pengen ganti Nah, siapkan dirimu ketika KKN. Pastikan waktu KKN pakai potongan rambut yang paling bagus ya, terus mungkin pakai wak doyok lah biar lebih gahar gitu ya Mas Deka. Nah, nanti ketika KKN jadi kordes ya, biar bisa pamer terus, biar bisa sombong-sombongan ya, biar bisa punya kekuasaan gitu kan. Jadi apa-apa teman kelompok KKN tanya terus, Mas Deka, kira-kira kita berangkatnya hari apa, Mas Deka? Nanti kira-kira kepala desanya baik enggak? Wah, kayak gitu ya. Itu namanya cinlok. Ada juga cinta karena kesamaan, kemiripan, ya kan? Contohnya apa? Punya kemiripan hobi, punya kemiripan karir, ya. Misalnya dia guru, ya ketemu jatuh cinta sama sesama guru. Misalnya dia bisnismen, jatuh cinta sama sesama bisnismen. Atau misalnya apa? Dia penyuka Mobile Legend, ya kan? Dan cinloknya di Mobile Legend ya, walaupun susah ya untuk bedain untuk mengidentifikasi jenis kelamin player ya dari game ya kan, karena kan nggak kelihatan mukanya gitu loh. Kalau di game-game lama kita nyebutnya hode ya, ngaku cewek padahal cowok demi dapat gold dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi kan. Nah, itu kan semua adalah teori-teori yang dibangun oleh penelitian-penelitian ilmiah, ya kan? Yang kemudian dilakukan untuk melihat apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa jatuh cinta. Apa sih yang menyebabkan mereka orang-orang ini, pasangan-pasangan ini bisa saling suka. Ya, ternyata ada banyak faktor. Misalnya tadi kedekatan, yang kedua misalnya ada faktor kemiripan. Nah, oke ya, itu contoh teori ilmiah di psikologi, teori cinta. Belum ada banyak teori yang lain ya kan. Misalnya yang saya sekarang sedang tertarik ya, itu ada banyak teori-teori baru yang milenial banget. Misalnya teori friendzone. Ya kan? Mengapa seseorang ngefriendzonin orang lain? Ya kan? Bagaimana tindakan orang ketika akan ngefriendzonin orang lain? Ya, misalnya Mbak Deka nembak Mbak Farina, ya kan? Farina, kamu itu seperti pagi, alasanku bangun setiap hari. Farina, aku ingin mencintaimu pagi, siang, dan malam. Setiap waktu, setiap saat. Ya kan? Farina, mau nggak kamu jadi lebih dari sekedar teman kelas? Terus Mbak Farina cuma megang-megang hidung gitu ya, karena nervous, megang-megang hidung, nutup mulut gitu kan, nggak bisa jawab gitu kan. Nah, tapi Mbak Farina mikir gitu ya, karena Mbak Farina itu ternyata udah punya pacar gitu kan, cuman Mas Dika nggak tahu. Nah, pacarnya itu
pacarnya ketika SMA sampai sekarang masih jadian gitu kan. Tapi nggak pernah dikasih tahu kan. Jadi Mbak Farina itu jangan-jangan punya 2 IG. IG satunya itu dia punya pacar, IG satunya itu dia nggak punya pacar. Yang orang-orang tahu dari teman-temannya, yang teman-temannya tahu dia itu nggak punya apa, nggak punya pacar gitu. Makanya itu membuka peluang bagi dia untuk punya friendzone gitu kan. Dan ketika Mas Deka nembak, Mbak Farina jawabnya apa? Bisa nggak sih kita temenan dulu, ya kan? Aku masih belum move on dari masa lalu. Ya, gitu ya. Akhirnya Mas Deka ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Terjadilah friendzone. Itu contoh, misalnya teori-teori ilmiah ya. Bagaimana penelitiannya? Bisa jadi seseorang melakukan wawancara, seseorang melakukan pengamatan. Lalu kemudian dia mencoba menganalisis hasil data-data itu untuk kemudian dibangun satu teori. Kenapa sih seseorang melakukan friendzone? Ya kan? Karena takut komitmen yang lebih ketika dia pacaran. Kalau dia friendzone kan tidak ada hak kan bagi seorang teman atau friendzone-nya itu untuk menuntut lebih waktu kepada si friendzonannya, ya kan? Beda kalau dia pacar, seolah-olah sama-sama saling memiliki, seolah-olah bisa saling menuntut. Wah, itu yang ada dalam mungkin pikirannya milenial gitu kan, bahwa ada hal-hal tertentu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing kedudukan. Misalnya kamu hanya teman, kamu sahabat, ya, kamu TTM, teman tapi mesra, kamu pacar, ya kan? Kamu mantan tapi masih bukan mantan tapi break up, ya. Itu kan juga ada hak dan kewajiban ya Mas Deka ya. Jadi masing-masing peran, roles, masing-masing jenis hubungan itu punya hak dan kewajiban. Oh, kalau kamu misalnya temen, ya hak kamu ya kamu nggak bisa ngajak aku jalan, kamu nggak bisa menuntut banyak dari waktuku gitu loh. Aku nggak akan ngasih kamu banyak waktu, ya kan? Nah, kewajiban kamu ya kamu nggak punya kewajiban juga sama aku. Aku nggak bisa menuntut kamu apa-apa. Tapi kalau dia pacar, ya kamu punya hak untuk tanya aku lagi di mana, aku sedang apa, gitu kan. Dan aku punya kewajiban untuk ngasih tahu kamu, bener kan? Aku punya kewajiban untuk menginformasikan ke kamu, aku sama siapa, ya kan? Aku punya kewajiban untuk menjaga hati. Aku punya kewajiban untuk membatasi hubunganku sama orang lain, ya kan? Dan kamu punya hak eksklusif atas cintaku. Wah, itu contoh pacaran. Ketika break up, bagaimana ketika break up? Ketika break up, kamu nggak bisa menuntut banyak dari aku, tapi aku akan menjaga hatiku untuk kamu, gitu kan? Aku tetap nggak bisa menjalin hubungan sama orang lain. Nah, contohnya begitu. Itu teori-teori yang pembangunan teori yang jenisnya mungkin milenial lah, atau kekinian. Saya nggak tahu nih, kalian kayaknya juga semakin milenial, semakin banyak jenis hubungan lah ya. Ada yang friend with benefit lah, ya. Saya nggak tahu itu friends with benefit ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Jadi ada banyak sekali lah macam-macamnya jenis hubungan yang itu bisa dijelaskan dengan melakukan penelitian, ya kan? Dengan meneliti lalu mengungkap kira-kira seperti apa sih jenis hubungan itu, apa sih hak dan kewajibannya, apa sih manfaat yang dicapai ketika punya suatu jenis hubungan. Teman seperti apa, sahabat seperti apa, ya, misalnya pacar seperti apa, break up seperti apa, mantan seperti apa, kan gitu. Nah itu. Jadi fungsi teori ilmiah itu tadi adalah apa? Menjelaskan bagaimana alam kehidupan bekerja, ya, serta membantu memprediksi kemunculan suatu fenomena, ya. Misalnya apa? Kalian kepingin supaya organisasi kalian itu ya minim ada pacaran, ya. Sementara kalian tahu teorinya bahwasanya kalau terjadi interaksi yang berlebihan, terjadi komunikasi yang intens di antara akhi dan ukhti, maka yang terjadi adalah kemungkinan pacarannya tinggi, ya kan? Kemungkinan untuk mereka memiliki hubungan-hubungan romantis itu sangat tinggi. Akhirnya apa yang kalian lakukan? Kalian membatasi hubungan-hubungan itu di organisasi. Misalnya apa? Ketika rapat ada hijab, ya kan? Ketika rapat ada pembatas. Maksudnya apa? Kalau kamu rapat, kamu nggak boleh nih kumpul deket sama si lawan jenis, ya kan? Yang bagian barat itu cewek-cewek, yang bagian timur itu yang cowok. Demikian pula kepanitiaan, nggak boleh kepanitiaan itu cewek sama cowok. Kepanitiaan itu bolehnya cewek sendiri, cowok sendiri. Dengan begitu maka organisasi kita akan aman, nggak mungkin ada namanya cinlok, ya kan? Kenapa? Kita khawatir kalau udah cinlok nggak bisa profesional. Misalnya Mas Deka, dia menjadi gubernur mahasiswa, ketua BEM gitu ya, ketua BEM psikologi, dekan de mantal, ya kan? Kemudian
Kemudian kabitnya itu pacarnya Mas Deka ya, dan Mas Deka ternyata bucin ya. Akhirnya yang jadi Gupma bukan Deka tapi kabitnya, dan itu pernah terjadi ya, itu pengalaman banget itu. Ketua BEM tapi bucinnya kabit. Kenapa? Ya ketua BEM-nya memang bucinnya si kabit gitu ya. Akhirnya si kabitnya itu jadi Gupma ya, seolah-olah dia punya power yang lebih. Kalau mereka berantem ada masalah, si ketua BEM ngalah ya kan. Karena tidak mau hubungan personalnya rusak. Nah ini gara-gara Mas Deka ini BEM akhirnya hancur ya kan. Bukan jadi organisasi malah jadi bisnis keluarga ya. Nah itu yang contoh penerapan teori-teori psikologi ya kan dalam konteks misalnya organisasi ya. Banyak loh organisasi yang kemungkinan cinloknya tinggi, PC ya kan. Misalnya apalagi Persona juga ada ya. Yang jarang cinlok itu kayaknya cuman Liswa ya. Kalau Liswa itu jarang cinlok, tapi kemungkinan nikahnya tinggi ya. Karena mereka kan anti zina ya. Tapi kalau LSO yang lain saya nggak tahu, saya angkat tangan. Nah, mungkin Mbak Anggi yang berpengalaman di LSO paham lah ya. Banyak dosanya itu, kalian harus istighfar tiap hari ya. Oke, kemudian lanjut. Bentar Pak, mohon maaf saya potong. Ini Nggak ada muncul, limit apa? batas waktunya Pak. Loh, Di Zoom. ya wis, enggak apa. Kita stop dulu sampai di sini ya. Oke. Terus nanti lanjut lagi. Lanjut lagi ya Pak. Recordnya udah bisa dimatiin ya?